Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami kasihi. Pada pagi Sabat ini saya Pendeta Cucu Elia akan menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini saya beri judul Sampar dan Akhir Zaman, yang saya dasarkan pada Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mohon berkat. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar kami memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah badai pandemi yang saat ini belum juga berlalu, kita terus memikirkan kapan ini bisa berlalu dan bagaimana kita menghadapinya dalam hari-hari, minggu-minggu, atau bulan-bulan yang kita akan hadapi ke depan. Dan saudaraku, mari kita lihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, sesungguhnya apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Saudaraku, mari kita membaca ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 21. Dikatakan demikian ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudaraku, saya membandingkan Lukas pasal 21 ini dengan Matius pasal 24 yang tentu merupakan Injil yang sinoptik dan di dalamnya sebuah pengajaran yang mirip. Tetapi ada satu kalimat yang nampaknya berbeda karena LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dalam Matius pasal 24 tidak menyebut kata sampar. Dan kemudian saya mencoba mencari tahu dari bahasa aslinya, ternyata kalimat itu adalah kalimat yang sama yang tertulis baik di Matius, demikian juga Injil Lukas. Ada rupanya kata sampar itu dalam bahasa aslinya adalah loimos. Ya, kata loimos itu ada dalam Matius, demikian juga dalam Lukas. Dan saya akan baca sekali lagi dalam Lukas bahwa ada di berbagai tempat terjadi penyakit sampar dan kelaparan dan juga adanya gempa bumi. Dan ketiga-tiganya juga disebutkan di dalam Lukas, demikian juga di dalam Matius. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan sampar dalam bahasa aslinya loimos tadi? Yaitu kata yang biasanya diterjemahkan sederhananya itu adalah sebuah penyakit, atau lebih sering digunakan menggambarkan penyakit pes katanya. Kalau begitu, mari kita lihat dalam terjemahan atau kamus pemikiran bahasa Indonesia, sesungguhnya pes ini apa saja? Ya, ahli menyebutkan pes ini sebagai penyakit yang digambarkan seperti ini. Ya, pes itu menyerang getah bening yang dapat memperlihatkan gejala-gejala serupa panas dingin, sakit kepala, nyeri pada otot-otot, kejang, pembengkakan kelenjar getah bening terutama di daerah pelipatan paha, ketiak, leher. Sementara pes yang menyerang paru-paru dapat memperlihatkan gejala penyakit pes berupa batuk, sesak napas, batuk berdahak dan darah. Demikian juga nyeri pada saat menarik napas dalam-dalam. Wah, saudara, ketika mendengar gambaran ini, apakah terkait apa yang sedang terjadi sekarang ini dengan penyakit yang kita sebut dengan COVID-19? Jadi saudaraku, kata dalam bahasa Inggris sampar
digunakan kata pestilence, yang adalah kata yang juga diterjemahkan dari kata aslinya loimos tadi. Dan itulah gambaran penyakit itu, saudaraku. Jadi apa yang sedang terjadi sekarang adalah satu penyakit yang tidak lain dan tidak bukan sudah pernah terjadi dan sudah pernah dinubuatkan atau diramalkan dalam Alkitab. Karena kata ini bukan kata yang pertama kali muncul di kitab Injil, Matius, demikian juga Lukas. Tapi juga sudah pernah muncul dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan saya menemukan kata ini sudah diulang lebih daripada 4 atau 50 kali. Jadi kata ini adalah kata yang biasa untuk menggambarkan malapetaka yang hebat atau tulah yang hebat yang terjadi kepada banyak orang. Nah, saudaraku, kita menemukan sekarang dalam Alkitab ketika Yesus memberikan nubuatan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman, Yesus menggunakan kata yang sama yang biasa dimengerti oleh pembaca Alkitab, yaitu pestilence atau loimos, atau yang kita terjemahkan sebagai sampar. Sekarang ini sedang terjadi, saudaraku sekalian. Ya, sampar. Baik, kalau begitu mari kita lihat lebih luas tentang sampar ini sesuai dengan ayat firman Tuhan dalam Lukas pasal 21 yang kita sudah baca. Sekali lagi saya ingin bacanya begini. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudaraku sekalian, ketika saya mencoba mencari tahu ayat ini atau kata sampar atau pestilence tadi, itu adalah kata yang sering digabungkan atau dikaitkan dengan malapetaka yang lain, yakni gempa bumi dan kelaparan. Ya, gempa bumi, kelaparan, dan sampar sering menjadi satu frase yang sama-sama digunakan. Sekalipun bukan kata yang selalu harus begitu, tetapi sering digunakan, ketiga-tiganya disebutkan. Ya. Dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, khususnya kitab Wahyu juga menyebutkan hal yang sama. Ya, pasal yang ke-6, pasal yang ke-18, ada kata itu juga yang sering juga dikaitkan dengan gempa bumi. Nah, kalau begitu mari kita coba, saya ingin mengajak pendengar sekalian untuk melihat, mencoba membayangkan apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Pertama, gempa bumi. Mungkin di antara kita ada yang sudah pernah mengalami di satu tempat di rumah yang memang mengalami gempa bumi yang besar misalnya. Nah, waktu gempa bumi terjadi, apa yang saudara rasakan? Saudara akan merasa khawatir dan sangat ketakutan oleh karena mungkin gempa bumi ini akan membawa runtuhnya rumah kita dan menimpa kita, dan kita bisa saat itu juga mati. Maka segera keluar rumah. Dan ketika keluar rumah, entah itu siang, entah itu malam, ya tentu saja lebih hebat lagi kalau ini terjadi malam hari. Ya, kalau keluar rumah, apakah setelah gempa bumi ini akan dengan tenang dia tinggal di luar rumah? Tentu saja tidak. Dia ingin juga masuk kembali ke rumah, tetapi takut ada gempa susulan katanya. Maka dia tetap akan tinggal di luar. Dan ketika tinggal di luar, kedinginan, mungkin kepanasan, mungkin kena debu. Jadi saudaraku sekalian, ketika gempa bumi terjadi, ada banyak kondisi yang menyulitkan. Ya, bahkan makan susah juga. Makanan kita tidak dapatkan, mungkin kiriman atau bantuan kiriman dari pemerintah atau yang lainnya tidak didapatkan juga. Jadi bertumpuklah persoalan. Ya, mau masuk rumah mungkin takut juga, apalagi kalau rumahnya sudah mulai retak-retak, takut roboh. Ya, maka mereka harus tinggal berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan di luar rumah. Kalau mereka tinggalkan begitu saja, mereka juga takut karena harta bendanya dicuri orang. Maka saudaraku sekalian, ini adalah kondisi yang kalau berlangsung lama membawa kedahsyatan bagi kehidupan mental sosial mereka, yang tentu akan mengancam nyawa juga. Baik saudaraku sekalian, bayangkan ketika
gempa bumi ini akan disusul dengan hujan, apa yang terjadi? Hujan membawa malapetaka yang biasanya mungkin biasa-biasa saja kalau hujan hanya begitu saja. Tetapi karena mereka harus tinggal di luar, hujan menjadi malapetaka. Kemudian kalau sudah datang hujan dan kemudian mereka juga tidak ada makanan, muncullah kelaparan. Nah, itu sebabnya gempa bumi, kelaparan, dan sampar selalu dikaitkan karena ketiganya akan berlangsung ya pada saat ini terjadi. Pada saat gempa bumi terjadi, saudaraku sekalian. Dan bagi saudara-saudara yang tergerak, tentu ketika ada orang yang mengalami gempa bumi, wah, tentu hati kita kalau memang tergerak dengan kasih, kita akan segera turun dan menolong mereka. Namun ketika itu terjadi kepada kita dan tidak ada yang menolong, saudaraku sekalian, inilah persoalannya. Iman kita benar-benar sedang diuji. Apa yang sesungguhnya ini terjadi? Bagaimanakah iman kita mau tetap teguh jika ini berlangsung berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan? Maka ini dikaitkan dengan apa yang harus terjadi, yang akan terjadi pada akhir zaman. Saya bacakan gambaran ini sebagaimana Yesus Kristus ajarkan dalam Lukas pasal 21 ayat 12. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Mungkin belum semua tertangkap, sebagian tertangkap ya. Dan apa yang terjadi kalau ditangkap? Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Bayangkan, ke rumah ibadat diserahkan, bukan ke penjara, saudaraku sekalian ya. Belum, yang kalimat keduanya adalah dan juga ke penjara-penjara. Tapi kenapa harus ke rumah ibadat dulu? Persoalannya adalah karena yang dipersoalkan di akhir zaman adalah keyakinan, saudaraku sekalian. Bukan soal kejahatan kriminal yang dipersoalkan, entah kita mencuri atau membunuh. Tetapi karena kejahatan yang dianggap kejahatan, pada sesungguhnya persoalan berbeda paham, berbeda soal ibadah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Lihat, penguasa agama yang populer akan muncul ke permukaan di akhir zaman, dan mereka akan bekerja sama dengan penguasa-penguasa politik, penguasa pemerintah untuk menangkap, untuk menganiaya orang-orang yang tidak sepaham, yang mengganggu stabilitas nasional, stabilitas internasional bahkan. Baik, ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Bayangkan, saudaraku sekalian. Ini persoalannya, kita sedang di dalam keterpurukan, tekanan, dalam aniaya, tapi justru Tuhan mengatakan itu kesempatan untuk bersaksi. Ayat 14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Gak perlu pikir-pikir kata apa, kalimat apa yang mau disampaikan untuk menjawabnya. Tidak perlu. Yang penting tetapkan hati setia untuk menurut taat kepada Tuhan. Soal jawabnya, kata Tuhan, ayat 15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Puji Tuhan. Haleluya. Karena kita tidak perlu memikirkan hal itu. Tentu karena kita sudah belajar sebelumnya. Karena kita menjadi orang yang setia sebelumnya. Kita menjadi orang yang taat sebelumnya. Sehingga ketika ada aniaya seperti ini, kita tidak perlu repot memikirkan jawabannya. Karena Tuhan akan mengingatkan kita. Dan Tuhan memberikan hikmat apa yang harus kita jawab. Ayat 16. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, bahkan oleh saudara-saudaramu, oleh kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa mereka yang akan menyerahkan kita, mereka akan menuduh kita, bukan orang yang jauh, bukan orang yang tidak dikenal oleh kita, tetapi orang yang justru mengenal kita. Namun karena berbeda pengajarannya, berbeda akidahnya, berbeda pahamnya, dan itu dianggap mengganggu stabilitas dalam kehidupan masyarakat, ya, secara nasional maupun internasional. Karena
karena sebetulnya ini terkait dengan kehidupan lebih luas, internasional akan bergerak. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa demikian? Tentu ada argumen yang kita bisa gali dari perikop ini, ya. Namun, apa yang harus kita ingat? Bahwa ternyata kita tidak perlu menjadi kecewa oleh karena saudara kita atau sobat kita, oleh karena mereka melakukan hal itu pada kita, karena itu sudah dinubuatkan. Dan kita perlu, sebagaimana Yesus memberikan teladan, kita justru berdoa buat mereka. Kita menyaksikan iman kita kepada mereka. Inilah sesungguhnya. Dan saya meyakini, sekalipun tidak tertulis di sini, ada di antara mereka yang pada akhirnya melihat iman kita dan boleh mengalami pertobatan. Dan ayat 17, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Lihat, ayat sebelumnya, pada ayat yang ke-10 dan 11 itu, bahwa ada bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Perang. Semua berperang satu dengan yang lain. Bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Tetapi saatnya akan tiba, semua orang, semua bangsa justru membenci kita oleh karena nama Yesus yang kita agungkan. Luar biasa nubuatan ini. Bukan menakut-nakuti, namun dunia pada akhirnya mengikuti suara yang digerakkan oleh kuasa kegelapan, kuasa setan yang memang membenci apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib, membenci jasa Yesus Kristus untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Saudaraku, tentu harapan saya adalah saudara dan saya dapat tetap setia dan tetap bersandar bergantung kepada Tuhan. Ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jangan takut, saudara. Janji Tuhan pada akhirnya kita temukan. Sekalipun ayat-ayat sebelumnya menunjukkan betapa hebatnya aniaya, betapa hebatnya sengsara yang kita alami kalau kita mau tetap taat pada Tuhan. Namun Tuhan memberi janji yang pasti. Kalau kamu mau bertahan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, kamu akan memperoleh hidupmu. Sekalipun mungkin ada yang tidak mendapatkan hidup saat ini oleh karena tewas oleh pedang. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan kita oleh karena janjinya. Kita akan berada dalam kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi mereka yang bertahan, bagi mereka yang setia. Saudara-saudaraku sekalian, ayat-ayat yang baru saja kita bagikan, ayat-ayat yang kita perlu renungkan ini berawal oleh karena adanya pertanyaan daripada murid-murid yang mempertanyakan apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan pertanyaan itu pun didorong oleh karena ada kenyataan nubuatan yang dinyatakan oleh Yesus bahwa bait suci itu yang kamu lihat megahnya, tidak akan ada satu batu pun tertumpuk di atas batu yang lain. Dan mendengar itu, murid-murid merasa kaget karena kalau tidak ada lagi batu tertumpuk di atas batu yang lain, artinya bait suci ini akan runtuh. Dan kalau bait suci itu runtuh menurut cara berpikirnya orang Yahudi, bait suci itu adalah tempat di mana Allah bersemayam, rumah atau tempat tinggalnya Allah. Dan selama Allah ada di bait suci, tidak ada seorang pun, bangsa manapun yang dapat mengalahkan mereka. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan bait suci akan runtuh, itu artinya adalah kiamat. Dan mereka lupa, mereka lupa bait suci itu adalah kita, Bait suci itu adalah saudara dan saya. Kalau kita tidak memiliki Allah dalam kita, memang kehancuran sudah terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar setia Maestro yang kami kasihi, mengakhiri renungan kita pada pagi Sabat ini. Kiranya kita ditolong Tuhan untuk setia dan tetap bertahan sampai pada kesudahan. Karena mereka yang tetap setia dan bertahan dalam penderitaan yang paling berat, mereka akan peroleh hidup. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkaulah Allah pencipta pemelihara, Engkaulah Allah penyembuh kami, dan Engkaulah yang telah berbicara dalam firman Tuhan
atas janji-janji yang pasti bagi mereka yang sekalipun harus mengalami penderitaan yang berat pada akhir zaman, tetapi mereka yang tetap setia dan bertahan untuk percaya pada Tuhan, kami akan beroleh hidup, yaitu hidup yang kekal yang Engkau janjikan. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengulang kembali janji ini dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dikuatkan dan teguhkan sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Inilah doa kami Tuhan. Kami bahkan mohon berkat buat seluruh pendengar yang saat ini mungkin bergumul oleh karena sakitnya, oleh karena mengalami sakit COVID-19. Juga kiranya mereka beroleh jamahan tangan Tuhan. Mereka boleh dikuatkan dan beroleh kesembuhan. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami mohon berkat dan mengucap syukur di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.